Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wat ta'awuni wa nahana anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabihil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua bisa berhimpun dan bersimpu di tempat yang suci ini untuk menunaikan sholat Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan merupakan bukti nyata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Mari kita sama-sama secara terus-menerus meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithalu awamirillah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan kita semua tidak boleh meninggal dunia kecuali dalam pelukan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang terhormat ini, khatib akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qis'atiha. Qala qail, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is saili wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wala yaqdhifannallahu fi qulubikum al-wahn. Faqala qail, ya Rasulullah, wa ma huwal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasul bersabda, hampir bangsa-bangsa di dunia
akan merebutkan kamu sekalian, sebagaimana orang-orang yang memperebutkan makanan dalam piring besar. Sahabat bertanya, apakah kami pada saat itu nanti ya Rasulullah tergolong minoritas? Tidak. Kamu pada saat itu nanti tergolong mayoritas. Namun kamu sekalian bagaikan buih banjir. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kamu sekalian dalam menghadapi kamu, dan Allah akan benar-benar memberikan penyakit wahan pada hati kamu sekalian. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Senang akan dunia dan takut akan kematian menegakkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang telah silam telah memprediksi dan mensinyalir bahwa umat Islam di akhir zaman nanti akan kena musibah. Ada 4 musibah besar yang akan menimpa kaum muslimin. Yang pertama, bangsa-bangsa di dunia akan memperebutkan kamu sekalian umat Islam, seperti orang-orang memperebutkan makanan di piring besar. Bangsa-bangsa di dunia akan merebut kita, baik merebut ideologi maupun merebut kekayaan alam. Ideologi umat Islam sekarang lagi diberebutkan oleh bangsa-bangsa lain, agar umat Islam menjadi orang Nasrani, agar umat Islam menjadi orang Yahudi, agar umat Islam menjadi orang Majusi, bahkan agar umat Islam menjadi ateis tidak beragama melalui media informasi yang begitu canggih, lewat internet, lewat media kaca, lewat media cetak. Bagaimana keimanan umat Islam dihancur leburkan. Kemudian mereka juga memperebutkan kekayaan negara-negara Islam. Kita lihat setelah tumbangnya Saddam Hussein, kekayaan minyak terbesar di dunia kedua setelah Saudi Arabia diperebutkan oleh mereka. Begitu juga Libya, setelah tumbangnya Muammar Gaddafi, kekayaan minyaknya mereka diperebutkan. Negara-negara Islam diupayakan harus tumbang, seperti kita lihat Tunisia tumbang, Mesir tumbang, sekarang Syria diupayakan untuk tumbang. Dan saudara-saudara sekalian, negara Islam yang memiliki kekayaan alam luar biasa seperti Afghanistan, mereka diperebutkan, terutama uraniumnya. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, inilah persoalan yang nyata yang dihadapi oleh kita semua umat Islam. Kemudian musibah yang kedua adalah umat Islam dewasa ini tergolong mayoritas, namun bagaikan buih banjir, terombang-ambing ke kiri dan ke kanan, tidak mempunyai pendirian yang kokoh istiqomah, dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat, sehingga umat Islam mudah diaduk-aduk. Umat Islam mudah berkelahi di antara sesamanya. Umat Islam bagaikan jangkrik diadu oleh mereka. Kita mayoritas tapi bagaikan buih tidak berkualitas,
dan tidak punya posisi tawar atau bargaining position. Ini adalah sangat berbahaya, musibah yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat berbahaya lagi adalah Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh Islam dalam menghadapi umat Islam. Ini sudah menjadi bukti nyata. Negara-negara luar di sana dengan seenaknya menuduh umat Islam sebagai teroris. Mereka tidak takut lagi. Kemudian mereka dengan seenaknya membuat kartun-kartun Rasulullah, kepalanya ditaruh bom-bom yang akan meledak, penghinaan terhadap Rasulullah. Mereka tidak merasa takut lagi. Bahkan akhir-akhir ini, baru-baru ini, mereka menciptakan, membuat film yang berjudul Innocent of Muslim, betul-betul mendiskreditkan umat Islam. Mereka tidak pernah gentar lagi. Ini adalah musibah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menimpahkan penyakit wahan pada hati umat Islam, yaitu penyakit mencintai dunia yang berlebihan dan takut mati untuk membela kebenaran. Kita lihat umat Islam yang berada di lapisan tingkat atas, apakah itu di eksekutif, apakah itu di legislatif, apakah itu pengusaha dan lain sebagainya, terkena masalah korupsi, KKN, dan lain sebagainya. Ini adalah bukti nyata musibah yang menimpa kepada umat Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama untuk mengatasi 4 musibah besar ini. Mudah-mudahan kita semua akan bisa mengatasinya. Yang pertama, seluruh komponen bangsa, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, ormas-ormas Islam harus secara masif dan terpadu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan, yang kaitannya dengan masalah keimanan, ketakwaan dan moralitas harus digelorakan dan diselenggarakan secara masif lewat pendidikan dan lewat pelatihan-pelatihan. Insya Allah apabila warga bangsa memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, Allah telah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk negeri ini, khususnya negara Indonesia, warga bangsanya beriman dan bertakwa, Allah berjanji akan membukakan berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Kemudian juga Allah telah menjanjikan di dalam firman-Nya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu sekalian jangan rendah diri, jangan hina, kamu sekalian jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, kamu akan menang, kamu berada posisi puncak apabila kamu betul-betul beriman. Kemudian penanganan yang kedua adalah seluruh komponen warga bangsa, termasuk partai-partai politik dan ormas, harus berusaha sekeras mungkin untuk menyatu padukan warga bangsa Indonesia. Karena kita lihat sekarang ini warga bangsa Indonesia tercerai-berai, ulah dari mereka. Oleh karenanya seluruh komponen bangsa harus mampu menyatu padukan
bersatu akan kuat, dan bersatu akan memiliki kewibawaan. Seperti apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanaza'un fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Kamu sekalian jangan berselisih, kamu sekalian jangan bertengkar. Fatafshalu akan gagal. Bangsa-bangsa akan gagal apabila bercerai-berai. Wa tadhhaba rihukum, dan akan hilang kewibawaanmu. Apabila bangsa Indonesia betul-betul bersatu, akan kokoh dan harga bangsanya akan tinggi di mata dunia. Kemudian persoalan yang ketiga untuk mengatasinya adalah seluruh komponen warga bangsa Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya anak bangsa Indonesia adalah cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Oleh karenanya kewajiban bagi kita semua untuk membimbing mereka agar mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, warga bangsa Indonesia harus memiliki dan mengembangkan alat utama sistem pertahanan, alutsista, baik di darat, di laut dan di udara, harus dikembangkan secara terus-menerus. Mudah-mudahan warga bangsa Indonesia, terutama angkatan bersenjata, TNI kita, akan mampu meningkatkan persenjataan yang canggih seperti yang telah dilakukan oleh negara Iran. Iran mampu memproduksi senjata-senjata yang mutakhir, senjata-senjata yang canggih. Iran mampu menciptakan peluru-peluru kendali jarak jauh dan jarak dekat. Iran telah mampu menciptakan peluru-peluru yang berkepala nuklir. Mudah-mudahan bangsa Indonesia juga akan bisa ke sana. Allah Subhanahu wa taala di sana menjanjikan, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Bersiap-siagalah kamu sekalian untuk menghadapi mereka dengan sekuat tenaga, menyiapkan kekuatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya yang kokoh. Tapi yang lebih penting lagi adalah kekuatan persenjataan yang canggih sehingga mampu menakut-nakuti musuh Allah dan mampu menakut-nakuti musuh kamu sekalian. Karena umat Islam dan negara-negara Islam belum memiliki persenjataan yang canggih, maka dilecehkan dan tidak pernah ditakuti oleh mereka. Mudah-mudahan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim akan mampu melakukan 4 langkah ini sehingga umat Islam Indonesia pada khususnya dan umat Islam dunia akan terjadi izzul Islam wal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam dinan hanifan mustaqima. Yardallahu bi'ibadihi minal jinni wal insi ani'tinaqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepadaku, akan ku kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa taysirul asiri alayka yasir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.